Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Jadi di sini aku ingin berbagi pengalaman apa saja sih yang kita rasakan selama kehamilan, di mana posisi anak itu dalam keadaan yang sungsang. Ternyata pada saat kita hamil itu jelas sekali loh teman-teman bedanya apabila kita hamil anak dengan posisi normal atau dalam posisi yang sungsang. Karena memang anak pertama aku itu posisinya sungsang dan anak kedua aku itu posisinya normal. Jadi dari kedua kehamilan aku ini terasa banget jelas beda antara kita hamil anak sungsang atau anak dengan posisi yang normal. Apa saja sih tanda-tandanya kalau kamu itu lagi hamil anak dengan posisi sungsang? Nah, jadi kan sebenarnya janin di dalam perut atau anak di dalam perut kita itu posisinya itu berputar-putar sampai nanti di akhir kehamilan baru dia akan menetap. Nah, kapan sih anak ini dikatakan sungsang? Nah, jadi kalau misalnya anak di usia kandungan masih 8 bulan, 8 bulan ke bawah itu biasanya anak di dalam perut itu masih berputar-putar teman-teman. Tapi ketika memasuki di kehamilan 9 bulan biasanya posisi anak itu akan menetap. Nah, pada kejadian atau pengalaman yang aku alami di kehamilan pertama itu awalnya aku periksa kandungan di usia kehamilan aku mau masuk 6 bulan mau masuk 7 bulan pada saat itu. Nah, aku periksa di USG ternyata ketahuan. Di situ ternyata letak posisi anak aku itu keadaan sungsang. Nah, dokternya bilang ini masih bisa berputar-putar lagi bayinya di dalam perut itu masih bisa berputar dan masih ada kemungkinan untuk letaknya kembali normal gitu. Jadi dokter menyarankan pada saat itu aku untuk sering-sering sujud, posisi sujud untuk mengembalikan lagi untuk mengarahkan supaya janin ini posisinya kembali ke normal. Dan ternyata aku cek lagi di 8 mau ke 9 bulan itu posisi anak masih juga tetap sungsang. Berarti ini kemungkinan untuk dia kembali normal itu sangat kecil ya teman-teman. Jadi pada saat itu aku udah pasrah mau gimana lagi. Ternyata segala macam cara yang udah disaranin dokter itu ternyata tidak berhasil memutar anak aku. Jadi apa saja sih tanda kalau kita itu sedang mengalami kehamilan sungsang? Nah, aku mau disclaimer dulu, apa yang aku sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Bisa jadi antara satu ibu hamil dengan ibu hamil yang lain itu akan merasakan hal yang berbeda. Jadi ini murni berdasarkan pengalaman aku. Nah, yang pertama itu biasanya kalau anak normal itu gerakannya akan terasa aktif di bagian atas perut. Nah, di bagian atas perut kita ini, di daerah atas ini akan terasa gerakan-gerakan kecil seperti menendang atau meninju. Nah, kalau pada pengalaman aku pada saat aku hamil sungsang itu gerakan anak tidak seaktif biasanya. Nah, jadi pada saat anak itu dengan posisi sungsang kan kakinya itu ke bawah, maka gerakan yang lebih terasa itu pada saat dia menggerakkan kaki itu akan terasa di bagian bawah perut. Jadi yang lebih terasa itu pada bagian bawah perut gitu. Jadi pada bagian atas perut kita ini itu nggak kerasa apa-apa, dan yang lebih dominan itu pada bagian bawah. Nah, yang kedua tandanya kalau anak kita itu sungsang, kita akan lebih sering pipis walaupun itu belum di akhir kehamilan. Memang di trimester 3 itu biasanya kita akan lebih sering BAK, tapi ketika anak kita dengan posisi sungsang, kan kakinya itu bergerak ke bawah, jadi akan lebih sering menendang bagian kandung kemih, jadi kita akan lebih sering BAK. Nah, yang ketiga itu pada saat aku tidur, aku ngerasa nggak ada ngerasa sesak. Jadi kalau misalnya anak aku di posisi sungsang, aku nggak ngerasa sesak nafas. Jadi aku tidur dalam keadaan telentang itu ya biasa aja, nggak ada ngerasa kenapa-kenapa. Nah, sementara pada saat aku hamil anak dengan posisi normal, aku itu nggak tahan dengan posisi telentang pada saat tidur gitu. Nah, tanda yang berikutnya itu anak dengan posisi sungsang itu pada bagian atas perut kita ini itu akan terasa bulat seperti kepala. Nah, jadi karena memang kakinya ke arah bawah, jadi yang ada terasa di bagian perut kita itu akan nonjol-nonjol bulat, kadang di kiri, kadang di kanan. Jadi kita itu nggak ngerasa lagi kaki tangannya, padahal pada saat posisi anak normal itu yang akan terasa di bagian atas perut itu adalah bagian-bagian kecil seperti kaki, tangan, sikunya. Sementara kalau anak kita sungsang itu nggak akan terasa, yang terasa hanya bagian seperti bulat, besar dan keras ya, itu adalah kepala si janin.
Nah, tanda yang terakhir itu yang aku rasain pada saat hamil anak sungsang itu, bagian perut kita ini kalau di akhir kehamilan atau di 9 bulan itu biasanya kan kalau ibu-ibu normal itu kan akan turun karena memang kepala itu sudah mulai mencari jalan untuk keluar. Jadi keadaan perut itu kan akan semakin turun. Nah, sementara pada saat aku hamil anak sungsang itu perut kita itu posisinya konsisten. Jadi tidak berubah, tetap aja dia akan tinggi karena memang anak tidak mencari jalan untuk keluar. Jadi posisinya akan tetap meskipun udah dekat dengan HPHT. Jadi pada saat sungsang itu perut kita nggak ada terjadi perubahan. Kalau di normal kan biasanya perut itu akan lebih turun gitu karena memang kepalanya sudah mencari jalan buat keluar. Tapi kalau kita hamil dengan posisi sungsang itu tidak terjadi, teman-teman. Nah, balik lagi buat untuk memastikan apakah kita hamil dengan posisi janin atau bayi yang sungsang, itu perlu kita pastikan ke dokter kandungan melalui USG gitu. Jadi apa yang aku sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain yang pernah hamil dalam keadaan bayi atau janin sungsang, boleh share cerita pengalamannya di kolom komentar. Nah, itu aja cerita aku, pengalaman aku hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share videonya, teman-teman. See you next video.